Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya dengan nafas kehidupan yang selalu Tuhan anugerahkan. Tidak ada putus-putusnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita sambut berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan kita terima janji Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang tiada duanya. Kami mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati. Kami terima dengan sukacita kuasa darah anak domba Allah yang kudus dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-berkat-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian kami. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita mau menyembah di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan itu baik. Mari kita bersyukur. Kita percaya janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Lalu kau sediakan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya.
bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Ya hapus air mata yang terluka, ya hapus air mata yang terluka. Terima kasih Bapa. Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu Tuhan. Mungkin hari ini kami kehilangan sesuatu Tuhan, namun janji-Mu Tuhan, Kau akan memberikan segala sesuatu juga indah pada waktunya. Ayub kehilangan segala sesuatu, namun janji Tuhan ya dan amin, Dia berikan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang setia, yang berharap kepada Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu Tuhan, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memahkotaimu dengan kemuliaan dan hormat. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Ada banyak hal dalam kehidupan kami. Kami menerima lebih daripada apa yang kami bayangkan. Karena kami manusia yang hina, namun Engkau yang memuliakannya. Seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat janji Tuhan. Yang terus menerus Tuhan, Engkau genapi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu bagaimana harus kami membalas kebaikan-Mu. Hanya dengan bersyukur, bermazmur, meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan sungguh indah pada waktunya. Karena janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah sekalipun Engkau berjanji dan Engkau tidak tepati. Semua yang baik yang pernah dijanjikan Tuhan, semuanya Engkau genapi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima janji-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh diberkati hari ini luar biasa di dalam anugerah Tuhan. Amin. Karena kepercayaanmu kepada Tuhan, kau akan melihat banyak pemenuhan janjinya. Firman Tuhan berjanji seperti ini. Kalau engkau setia, engkau dengan tekun berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan menerima 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Setelah saya perhitungkan saudara, setelah saya review kembali apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya melihat bahwa bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, bukan juga 100 kali lipat, tapi berlipat-lipat kali ganda. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga itu sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Yang Dia buat itu sungguh-sungguh luar biasa saudara. Di tahun 2000 kalau tidak salah. Maaf, 2003. Saya lulus kuliah dengan susah payah karena bukan orang tua yang mampu ya saudara. Kami juga diuji Tuhan begitu luar biasa. Karena kesaksian memang papa saya jatuh di dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa dan keadaan keluarga kami, keadaan ekonomi itu tidak baik. Untuk sekolah mungkin dia terpecah pikirannya untuk bisa menafkahi. Tapi yang luar biasa, di akhir hidupnya dia sempat bertobat saudara. Dan merupakan satu sukacita sendiri. Dan saya harus hidup dengan bersyukur apa yang ada.
Di tahun 2003 saya lulus kuliah, puji Tuhan, dengan susah payah, dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan apa adanya. Tapi saya melihat ketika saya sungguh-sungguh bertobat menyerahkan diri kepada Tuhan, ada begitu banyak kemudahan. Jadi saudara, kalau dibilang 30, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu sebenarnya bukan juga seperti itu, tapi lebih dari apa yang kita bayangkan. Bayangkan saudara, di tahun 2003 saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi dan saya mulai melayani, dan di saat itu saya mendapatkan honor sebagai seorang tenaga honorer guru dengan gaji 250.000. Saya memulai dengan iman dan saya jalani dengan sukacita. Saya mengajar anak-anak SD, kadang kalau mereka les dikasih uang bulanan 20.000 per bulan. Lumayan saudara. Tapi makin ke sini saya melihat, Tuhan kok pelihara ya? Apakah anak manusia ini sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, memang kalau kita di luar Tuhan ya, betul-betul rasa tidak berharga itu nyata. Saya nggak bisa bohong. Rasa tidak berharga itu nyata karena kita memang lahir di tengah keluarga yang penuh dengan banyak masalah. Banyak masalah, eh, ekonomi finansial itu sangat kurang dan juga masalah-masalah internal. Tapi pertobatan itu merupakan titik balik dalam hidup. Pertobatan itu membuat saya lebih bersyukur dengan diri sendiri. Pertobatan itu membuat saya lebih bisa menghargai diri sendiri. Minder ya manusia kalau tidak punya apa-apa, manusia kalau tidak punya non prestasi, non prestasi, tidak punya apa-apa, juga keluarga juga broken home. Waktu itu belum menikah juga. Bagaimana mungkin saya bisa dapat jodoh dengan kehidupan yang seperti ini? Manusia tuh di luar Tuhan itu nggak ada nilainya, saudara. Manusia tuh di luar Tuhan itu nggak ada price tag yang dia bisa labelin dirinya bahwa saya itu berharga, saya itu value, saudara. Karena di sisi lain saya melihat saya selalu sekolah di sekolah-sekolah yang favorit, lumayan lah favorit. Namanya sekolah Katolik ya, selalu favorit. Sekolah swasta, SPP-nya jauh lebih mahal dari yang lain. Tapi itu tidak membuat saya hidup lebih baik. Saya melihat orang lain tuh lebih hebat dari saya. Dan saya tuh orang yang sama sekali nggak hebat. Dan ini pengalaman yang luar biasa yang bisa dapat saya saksikan bahwa ketika saya bertobat, yang Tuhan rubah itu paradigma, mindset, pola pikir. Jadi bisa menerima diri sendiri, jadi bisa menghargai diri sendiri, jadi bisa memuliakan diri sendiri. Dan saya nggak tahu bahwa saya bisa menghormati diri saya sendiri. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia aja nggak peduli dengan saya. Manusia aja, manusia kan menilai dengan uang ya saudara. Manusia menilai dengan uang, manusia menilai dengan kecantikan, manusia menilai dengan prestasi. Ya saya lumayan lah juara. Tapi apalah artinya kalau misalnya kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika di dalam Tuhan, Tuhan mengindahkannya. Saudara, kamu bilang kalau hari ini kamu merasa nggak berharga, mungkin kamu perlu yang mengalami yang namanya pertobatan. Karena pertobatan tuh benar-benar titik balik di mana Tuhan itu sangat baik. Kenapa kita merasa tidak berharga? Karena kita itu berbuat dosa. Keluarga yang berantakan karena tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya merasakan ketika kami tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, saudara. Rumah tangga papa dan mama, saya, kakak, adik itu hancur benar berantakan. Dan memang betul harta terindah itu, jangan bicara soal uang. Tapi Tuhan aja itu udah cukup. Ketika Tuhan itu seperti apa ya, kita mendapatkan sesuatu yang berharga itu kembali di dalam diri kita. Kita memiliki value di dalam hadirat Tuhan. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Mungkin ini cerita saya ditaruhkan Tuhan untuk mengatakan kamu tuh precious. Saudara, kamu tuh berharga saudara. Karena aku pernah mengalami yang namanya rasa tidak berharga. Karena saya percaya bukan karena nggak ada uang sama sekali atau apa. Tapi karena value itu ada. Kalau Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena dosa membuat manusia itu kehilangan harga dirinya. Dosa itu membuat manusia kehilangan banyak hal. Saudara, mungkin hari ini pun engkau kaya raya, engkau punya uang.
engkau punya kendaraan, engkau punya segala sesuatu, tapi engkau merasakan miskin di dalam hatimu. Mungkin karena engkau nggak hadirkan Tuhan di sana. Ya, sia-sia kita beribadah ke gereja, tapi kita nggak mengalami kepastian, keselamatan secara pribadi. Engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau mengenal Tuhan karena agamamu. Engkau mengenal Tuhan karena kamu punya pastor. Engkau mengenal Tuhan karena kamu punya tempat ibadah, gereja yang besar. Tapi kamu ada di sana tanpa kamu mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kamu tuh kosong. Dan saya bisa merasakan hari ini. Ada pribadi-pribadi yang merasakan kekosongan di dalam hatimu. Kekristenanmu itu bukan kekristenan yang sejati kalau kamu merasakan seperti itu. Karena aku pernah merasakan hal seperti itu. Bahwa aku juga Kristen. Dan aku mengalami saat-saat yang paling terpuruk karena sebenarnya aku tidak mengalami Tuhan. Memang keluarga boleh berantakan, keluarga boleh hancur dan lain sebagainya. Kita boleh terpuruk, gak punya uang dan lain sebagainya. Tapi keadaan yang lebih terpuruk kalau kita gak punya Yesus. Saya jadi mengerti kenapa seorang bernama Naomi ketika dia keluar dari Bethlehem, rumah roti, dia pergi ke tanah Moab. Lalu di sana dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Kemudian dia kehilangan ketiga laki-laki yang dia cintai, yaitu suami dan kedua anaknya. Dan dia kehilangan semua hartanya. Dan di tanah Moab, di tempat yang dia pikir bisa memuaskan dahaganya dengan harta benda dan lain sebagainya, kepuasan yang dia cari keluar dari Bethlehem, ternyata dia tidak mendapat apa-apa. Dia ada di Moab dengan keadaan kering, kerontang, dan tanpa Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia meninggalkan rencana Tuhan dan dia pergi ke Moab. Tapi dia masih menyembah Tuhan. Kekosongan itu membuat dia pahit hati. Satu ketika dia kehilangan segala sesuatu, dia suruh Orpa dan Rut pergi meninggalkan dia. Dan kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan saya mau katakan saudara, seberat-beratnya kehidupan kamu gak punya harta, kamu gak punya suami, bahkan mungkin saat ini kamu single parent, saat ini kamu dalam keadaan terpuruk. Tapi kalau engkau memiliki Tuhan dalam hidupmu, kamu bahkan berangsur-angsur pulih. Bukan hanya sekedar 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan jadikan itu di dalam diri saya. Tuhan genapkan itu dalam diri saya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Hari ini saya mau berbicara tentang janji Tuhan. Saya berbicara karena saya sudah mengalaminya saudara. Saya bukan orang yang sudah sangat diberkati, enggak. Tapi saya dipenuhkan dengan roh Tuhan dan itu membuat saya merasa cukup dan lebih dari cukup. Kalau hari ini engkau merasa kosong, ada beberapa orang yang hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan ini memang engkau butuhkan. Karena engkau bergereja, karena engkau beribadah, tapi engkau emptiness inside your heart. Saudara, mungkin engkau tidak sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu. Engkau telah membuat manusia hampir seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sometimes saudara, nggak butuh uang begitu banyak, tapi kemuliaan dan kehormatan kalau kita nggak dipulihkan di dalam Tuhan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang terbuang. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihinya, orang yang di dalam Tuhan. Ya, dan engkau sebab engkau mulia dan berharga dan aku ingin mengasihi engkau. Saudara yang diberkati, kita boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Tuhan berjanji dia akan mengembalikan, memulihkan keadaanmu. Hari ini engkau yang putus asa, mari berseru kepada Tuhan dan undang Yesus masuk dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai juru selamat pribadi dan miliki kepastian keselamatan. Hari ini kalau engkau mati, engkau masuk surga atau neraka, kau pikir kalau engkau tertuduh dan engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ini hari saatnya engkau kembali kepada Tuhan. Amin. Sahabat GCC, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mohon dukungan, please like, comment, share, and subscribe for more videos. Gracia Hope Compassion Channel kiranya terus menjadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kenapa murni? Karena dia dilebur di dapur perapian dan didapati kemurnian, saudara. God keeps his promise, ya. Ketika Nuh mengalami keselamatan di Bahtera, Tuhan memberikan pelangi sebagai janjinya bahwa dia akan menjaga janji yang dia berikan kepada Nuh. Saudara, sahabat GCC yang diberkati Tuhan, janji Tuhan itu janji yang murni.
dan teruji ribuan tahun bahwa janjinya itu makin hari makin digenapi. Itu sebabnya kalau janji Tuhan itu janji murni, nggak seperti engkau menerima janji manusia, janji orang-orang yang pilkada, tapi janji Tuhan itu benar-benar janji yang murni. Dan kesanggupan Tuhan, dia menciptakan aja dia sanggup, apalagi cuma sekedar menggenapi janji Tuhan. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan janji yang jika dia berjanji, dia pasti menggenapi. Firman Tuhan dari Mazmur 8 hingga 12. Manusia itu makhluk hina, bayangkan. Tapi dia muliakan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Kita tuh gak ada nilainya sebetulnya, saudara. Kayak saya mengawali firman Tuhan pagi hari ini dengan rasa haru. Kok bisa sampai di titik ini? Tuhan tuh baik dengan saya. Kalau seandainya saya nggak bertobat mengenal Tuhan, itu mungkin akan menjadi penyesalan karena tidak mengenal Tuhan. Itu perkara yang ya saya pikir cukup mengerikan kalau kita sekarang sudah mengenal Tuhan dan kita tahu betapa luar biasanya dia. Karena dia itu memuliakan kita loh. Saudara, saya nggak layak tuh dihargai, dihormati tuh dihargai Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi kalau hari ini saudara kau merasakan empty di dalam hatimu, mungkin engkau perlu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau yang dulu mengenal dosa, Tuhan ubahkan engkau menjadi orang yang tidak menyukai dosa. Dosa itulah yang membuat kita kehilangan banyak hal. Kalau kita bilang aku tuh najis, aku tuh hina, aku tuh nggak dihargai. Tapi Tuhan buktikan dia adalah Tuhan yang mengubahkan status yang hina menjadi status yang mulia, saudara. Ada orang yang tanpa sadar ketika dia kehilangan harga diri dan kemuliaan karena dia dibiarkan terikat dengan dosa. Ya dikuasai oleh dosa sampai dia merasa sudah tidak ada harganya lagi. Harga yang dia taruh, label yang dia taruh hanya di pakaian-pakaian bermerek. Label yang dia taruh hanya dengan harta benda kendaraan yang bagus tapi hatinya empty saudara. Hari ini saudara manusia hina sebagai makhluk mulia itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya. Pasal 9 saudara, Allah itu pelindung orang-orang yang saleh. Ada satu pujian yang berkata, ku mau bersyukur kepada Tuhan, ku mau ceritakan perbuatanmu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi namamu. Allah adalah pelindung orang-orang saleh, saudara. Dan itu adalah alasan untuk kita mengalami sukacita dan bersukaria karena Tuhan. Kita dapat bermazmur bagi nama Tuhan. Musuh mundur dan tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat berlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal namamu, percaya kepadanya, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sahabat GSCC yang diberkati Tuhan, kadang rencana Tuhan itu unik ya. Tahun 2000, sekitar tahun 2009-2000 saya mengalami pertobatan dari waktu masih kuliah. Nah, kami bertobat di dalam satu tempat yang namanya Manado Praise Center. Itu di bawah naungan Yayasan YPK Hosana. Banyak teman-teman kami yang lahir dari sana. Dan tadi malam kita ketemu dengan teman-teman yang sepelayanan yang juga mengalami pelayanan di YPK Hosana. Nah, sahabat KCC yang diberkati Tuhan, terus kita kayak rendezvous dia ke belakang. Kita review lagi pengalaman kita di Hosana waktu itu di Manado Praise Center. Itu memang Tuhan betul-betul melawat anak-anak muda yang ada di kota Manado. Itu banyak sekali yang dijaring dilawat oleh kuasa Tuhan. Dan kami ingat itu karena karya penginjilan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di Yayasan YPK Hosana ini saudara. Dan saudara Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita review lagi awal-awal kita bertobat, bagaimana awal-awal kita kenal Tuhan, itu sungguh indah sekali. Karena momen pertobatan itu nggak bisa kita lupakan. Karena itu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang nggak bisa diulang. Dan
bisa kita lebih baik, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Tapi pengalaman yang awal itu betul-betul berkesan. Dan satu hal saudara, bahwa kita tuh yang nggak tahu bermazmur, kita bisa memuji Tuhan loh. Dan ini luar biasa. Nah saudara, Rendes Vos ya ingatan kemarin yang bagaimana Tuhan melawat kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak muda yang bertobat. Itu membuat kami semakin, wah kita semakin bergairah dalam Tuhan. Dan herannya bisa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang melakukan pelayanan di masa-masa yang lalu. Membuat kita di-refresh kembali, membuat kita diingatkan kembali kasih mula-mula yang ada. Dan membuat kita melihat kembali, wah di titik yang sekarang ini, dari titik yang dulu kita mengalami lawatan Tuhan, itu sungguh-sungguh amazing dan luar biasa. Makanya saudara, hartamu dan harta kita adalah pengalaman dengan Tuhan. Sebab terbukti Tuhan adalah Tuhan yang melindungi. Pasal 10 lanjutan dari Allah pelindung orang-orang saleh. Tuhan adalah raja yang seterusnya selama-lamanya. Keinginan orang-orang yang tertindas setelah kau dengar Tuhan, engkau menguatkan hati mereka. Kau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak-anak yatim dan orang yang terinjak supaya tidak ada lagi orang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara memang kalau mau berlindung itu hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan tempat perlindungan Tuhan, tempat perlindungan manusia. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kita udah kehilangan dasar. Dasar kita itu seperti kita itu udah mau tenggelam di bumi yang paling bawah. Tapi kok Tuhan memberikan dasar yang baru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat 12 ini luar biasa sekali saudara. Doa minta tolong kepada orang-orang, ya saudara-saudara, kepada orang-orang, terhadap orang-orang yang curang. Nah ini yang luar biasa. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, ini berkati tidak selalu kita mengalami saat-saat yang menyenangkan. Tapi dalam keadaan seperti itu Tuhan memberikan janjinya. Dan saya sangat terharu ketika saya kemarin ketemu dengan teman-teman pelayanan. Ternyata dari background yang sama, dari pelayanan yang sama. Orang-orang yang ditangkap memang itu sangat banyak pada waktu itu ya. Sekitar tahun 99, 2000. Itu angkatan demi angkatan yang dilawat oleh Tuhan itu sangat banyak. Sehingga pada masa itu terjadi tuayan jiwa yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya ketika flashback ke belakang, wah udah 23 tahun nih. Udah 23 tahun, udah mau ke 24 tahun. Mungkin di tahun perak ke 25 tahun patut dirayakan. Dan saya melihat bahwa janji Tuhan itu murni. Benar-benar dia genapi. Kalau orang berpegang kepada Tuhan, sungguh memang gak ditinggalkan. Jadi kalau hari ini, baru hari ini engkau memutuskan untuk datang kepada Tuhan, saya pastikan engkau gak akan menyesal. Ini bukan iklan, apalagi iklan kecap, tapi iklan tentang kekekalan. Bahwa janji Tuhan itu murni kalau kita berpegang kepada Tuhan. Di dunia aja dia genapi, apalagi di surga. Tuhan akan menggenapi senantiasa janji-janjinya. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali ya saudara dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan akan jaga senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau masuk di dalam angkatan yang mana saudaraku? Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan berjanji bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang takut akan Dia, perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudara, janji Tuhan adalah janji yang murni dan janji Tuhan di dalam Alkitab itu ada ribuan. Kita perlu mencari janji Tuhan itu dan pegang. Saya nggak bisa menampilkan di sini begitu banyak karena begitu banyak itu ada di Alkitab. Saya nggak akan sanggup untuk membagikan kepada saudara-saudara. Tapi yang pertama, saudara, ada beberapa janji Tuhan yang saya tulis di sini. Pertama, ketika kita takut akan Dia, Tuhan bergaul karib. Nah ini perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini cukup saudara. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, itu kita menerima audible, non-audible, lewat pernyataan alam, lewat kitab suci, lewat audible-nya Tuhan. Itu perjanjiannya diberitahukan semua. Dan kita akan menjadi orang-orang yang seperti ada di solid rock.
seperti ada di batu karang yang teguh. Kita kan kuat tegak berdiri. Nah, ini ayat kesayangan saya. Yesaya 41 ayat 10. Mau masuk ke tahun baru 2000, saya masih ingat. Saya masih ibadah perginya sendiri. Bayangkan saudara, malam tahun baru cari ibadah tuh sendiri. Saya nggak ingat bagaimana saya mengalami momen itu pergi sendiri ke malam tahun baru di sebuah tempat yang saya masih ingat itu auditorium gubernur, saudara. Ibadah dibuat di sana. Nah itu gereja Betani, saudara. Tahun 2000, saudara. Dan saya mengalami lawatan Tuhan di sana. Kita tuh dapat ayat setiap kali mau masuk itu dapat ayat satu. Satu orang satu. Nah saya pegang itu. Saya 41 ayat 10. Dalam kegamangan anak muda yang masih belum yakin, antara yakin dan yakin tapi udah percaya, udah terima Roh Kudus. Saya terima firman Tuhan ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan saudara, Tuhan memberi garis besar bold untuk kata meneguhkan. Saya yakin saya itu udah bertobat dan lahir baru. Tapi kata meneguhkan begini, artinya ada satu penguatan yang Tuhan katakan begini, sabar, aku akan meneguhkan engkau lebih lagi. Meneguhkan membuat engkau yakin bahwa engkau terpilih, terpanggil untuk menjadi berkat. Saya nggak ada keyakinan bahwa saya itu hamba Tuhan yang benar-benar. Sampai kemudian, oke Tuhan, saya terima firman Tuhan ini. Tahun 2000 itu, saudara, saya masih ingat. Dan saya mengalami Tuhan, yakin akan Tuhan. Mulai dari situ, saya giat mencari Tuhan. Entah kenapa, menjadi sebuah candu di dalam hidup saya untuk I want to look for God more and even more. Dan wow saudara, sampai hari ini ternyata saya digenapi, diteguhkan. Hati itu diteguhkan. Kita tuh lemah saudara. Tanpa peneguhan Tuhan tuh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow saudara, mungkin kalau di dalam pelayanan saya sering melihat ada orang takut dilayani supaya mengalami pertobatan. Tapi orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pertobatan itu bukan sebuah ketakutan, tapi sebuah keindahan. Kesabaran Tuhan adalah sabar hingga menemukan orang-orang yang berjalan dengan keinginannya sendiri itu berbalik dan bertobat. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan itu bukan sebuah yang menakutkan. Saya heran kalau ada orang yang menganggap pertobatan itu sebuah yang menakutkan. Pertobatan itu, ya kalau orang berkeras hati kayaknya menakutkan ya, karena menakutkan karena masih ada harga yang dia tidak mau bayar, masih ada dosa yang dia tidak ingin lepaskan, masih ada belenggu yang dia masih sukai. Tapi orang yang sudah tidak menyukai manusia lamanya dan lebih menaruh harap kepada manusia yang baru, kepada hidup yang baru, dia memilih untuk berbalik dan bertobat. Dan ketika berbalik dan bertobat, saudara yang diberkati, maka Tuhan tidak lalai menepati janji. Guys, saudaraku, adik-adikku, kalau Tuhan taruh dalam hatimu, hari ini waktunya untuk bertobat, kayaknya gak usah takut deh. Ya, karena saya pribadi sudah mengalami. Pertobatan itu bukan sebuah yang menakutkan. Justru menakutkan kalau engkau tidak meninggalkan kejahatan manusia lama kamu. Lebih menakutkan lagi kalau engkau tinggal di dalam area abu-abu. Pengen berhenti tapi pengen maju, pengen berhenti tapi pengen mundur. Ya, daerah yang maju mundur sampai kehilangan berkat Tuhan. Ada orang yang memilih untuk ada di daerah abu-abu sehingga dia tidak menerima apa-apa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut saudaraku. Ada janji Tuhan, bila engkau harus menyeberang air, Tuhan akan menyertai. Lewat sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Lewat api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, segitu dahsyatnya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau dalam Yesaya 54 ayat 10. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Amin.
indahnya kerukunan umat yang hidup di dalam Tuhan. Sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Demikian Mazmur 133 berkata. Ada begitu banyak janji Tuhan. Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup diberkati. Pertobatan bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kembali ke setelan awal. Ya, saudara, kalau ada laptop mulai berat, mulai hang, kadang kita harus kembali ke setelan pabrik. Dibuat menjadi nol kembali, di clearance, juga dibersihkan kembali, lalu reinstall lagi. Supaya bisa running lagi dengan well. Kamu dan saya, kalau tidak kembali ke zero, di rewind lagi kehidupannya, di reinstall kembali, mungkin kita bisa hang, saudara. Bapak Ibu sahabat Yesus ini berkati Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ada penggenapan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percayalah pagi hari ini ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pertobatan bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tapi pertobatan akan menjadi sebuah titik balik dalam kehidupanmu. Dan kalau engkau memutuskan untuk menerima janji Tuhan, satu saat nanti bertahun-tahun kemudian kamu bilang, wow saya sudah menuai ya. Luar biasa tuaian itu. Dan 23 tahun telah berlalu, tidak terasa. Yang saya doakan adalah begini, Engkau telah menabur semua yang baik dalam hidupku. Tuhan, aku ingin menjadi lebih baik. Anak-anakmu yang taat dan setia kepadamu. Mari saudara, kalau engkau mau buka hati pagi hari ini, kita satu dalam doa. Pertobatan bukanlah sebuah hal yang menakutkan, tapi perbuatan adalah untuk kami kembali ke setelan awal, setelan pabrik di mana Tuhan mau menjadikan kami sebagai manusia tanpa celah, tanpa noda dan dosa. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu dihidupkan kembali dalam kehidupan kita. Sebab janji Tuhan itu murni, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan perak. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kemurnian janji Tuhan juga akan memurnikan kehidupan kami. Ketika kami dengan sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kami percaya Engkau adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pertobatan itu bukan sebuah hal yang menakutkan, tetapi pertobatan itu adalah kembali ke setelan awal, kembali ke manual book, kembali untuk belajar dari nol bagaimana untuk hidup benar berkenan kepada Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini ada orang-orang yang buka hati untuk menerima janji Tuhan. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian mereka akan menerima 100 kali lipat bahkan lebih Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur, yaitu menabur janji Tuhan di dalam hati pikiran mereka. Mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan menuai jikalau mereka tidak menjadi lemah. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang menonton tayangan ini. Mereka mengangkat tangan dan urapan Tuhan mereka terima dalam nama Yesus. Urapan double portion dalam nama Yesus. Janji Tuhan yang murni 7 kali dimurnikan dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Makhluk yang hina diubahkan menjadi mulia, diagungkan dan dihormati dan dibuat menyamai seperti Tuhan di dalam segala kemuliaan yang Tuhan percayakan lewat Kristus Yesus. Itu juga kami terima dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan yang spesial, kesehatan, kekuatan, penghiburan, kasih setia Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GCC. Jangan takut untuk bertobat, sebab di dalam pertobatan ada kuasa untuk dipulihkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas dan memberkati.